Langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal bedah bareng-bareng lewat sebuah cerita yang jujur aja naratifnya menarik banget. Kenalin, ini Eliab. Bayangin dia ini seorang penafsir muda yang tinggal di kota tua yang penuh dengan naskah kuno dan rumah ibadah megah. Eliab ini benar-benar cinta sama imannya. Tiap pagi dia rajin banget buka gulungan kitab, belajar bahasa Ibrani, Yunani, sejarah, pokoknya komplit deh. Tapi sayangnya ada satu hal yang bikin hatinya benar-benar hancur. Semakin dia belajar, semakin dia sadar kalau teks-teks suci yang dia cintai itu justru sering banget dipakai sebagai senjata. Di tempat dia tinggal, agama itu udah bukan lagi tempat buat cari kedamaian, tapi malah jadi arena pertempuran. Waktu Eliab jalan-jalan ke pasar, dia ngelihat sendiri gimana orang-orang saling debat kusir bawa-bawa hukum agama. Para tokoh agamanya saling tuduh sesat dan ayat-ayat suci itu malah dilempar ke sana kemari, kayak batu buat nyerang satu sama lain. Nah, ngelihat semua kekacauan ini, Eliab sampai di satu pertanyaan yang menurut saya tragis banget. Dia mikir, kalau firman Tuhan itu adalah terang, kenapa ya manusia malah pakainya buat menggelapkan hidup sesamanya? Buat Eliab, ini bukan sekadar pertanyaan numpang lewat ya. Ini benar-benar jeritan kebingungan. Gimana coba, sesuatu yang niat awalnya buat nyelamatin, kok malah berujung pada kebencian? Karena penasaran dan gelisah, malam-malam Eliab nekat nemuin Simeon. Simeon ini semacam penjaga manuskrip kuno yang udah bijak banget. Waktu Eliab curhat soal kebingungannya, Simeon cuma senyum tipis dan ngasih satu analogi yang mind-blowing banget. Simeon bilang, doktrin atau keyakinan kita itu ibarat api. Api di dalam perapian rumah itu bisa ngasih cahaya dan ngehangatin si isi ruangan kan? Tapi hati-hati, kalau apinya lepas kendali, api yang sama bisa lo ngebakar habis satu kota. Jadi masalahnya itu bukan di apinya, tapi di gimana cara manusia nggunain api itu sendiri. Terus, Simeon tiba-tiba ngeluarin sebuah pecahan cermin kuno. Nah, cermin ini ngebawa kita ke satu konsep penting yang namanya hermeneutika, atau gampangnya, cara kita menafsirkan sebuah teks. Simeon ngejelasin kalau kebenaran Tuhan itu emang absolut, mutlak. Tapi pemahaman kita sebagai manusia itu ya ibarat cermin yang retak tadi. Kita ngebaca teks lewat sejarah, bahasa, tradisi, dan pengalaman kita masing-masing. Jadi, kita emang bisa lihat Tuhan lewat cermin itu. Tapi pantulannya nggak akan pernah 100% utuh atau sempurna. Kita semua ini nafsirin dari sudut pandang yang terbatas, dan ngakuin keterbatasan ini adalah langkah pertama buat jadi bijak. Dari situ, Eliab mulai sadar. Konflik di kotanya itu bukan salah teksnya, tapi gara-gara 5 variabel doktrin yang udah jadi toksik atau beracun. Pertama, tradisionalisme. Ini tuh penyakit nerima ajaran mentah-mentah tanpa diuji, cuma karena ya dari sananya udah gitu. Kedua, eksklusivisme absolut. Ini ngerasa kelompoknya sendiri yang paling benar dan memonopoli Tuhan. Ketiga, literalisme tanpa konteks. Bayangin kalian baca puisi cinta tapi pakai gaya baca buku manual mesin, kan berantakan jadinya. Keempat,